Halo Pabelanis, jumpa lagi di Pabelan TV dalam Pabelan Dialog. Kali ini bersama dengan Alifa Raihana. Isu terkait permasalahan pencemaran lingkungan menjadi hal yang kerap kali diabaikan oleh masyarakat di Indonesia, termasuk dalam pencemaran yang diakibatkan oleh limbah produksi PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM. PT RUM sendiri merupakan pabrik yang menghasilkan kain rayon atau serat rayon sintetik yang berlokasi di Desa Plesan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sejak 2018 diketahui PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM telah mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat limbah hasil produksinya. Namun hingga saat ini belum ada titik terang ataupun solusi untuk menangani hal tersebut. Untuk itu saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian terkait dengan PT RUM bersama dengan Bapak Tomo dan Ibu yang merupakan warga dan juga korban terdampak dari limbah PT RUM. Baik, selamat sore Bapak, Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini terkait dengan dampak limbah PT RUM, itu sebenarnya sudah sejak kapan dan dari tahun berapa Bapak dirasakan oleh warga? Dampak PT RUM itu kami rasakan sejak operasional itu akhir 2017. Kemudian itu yang terjadi berupa bau, kemudian juga banyak ikan yang mati. Ya. Kalau bisa lebih diceritakan Pak, apa dampak yang dirasakan oleh warga? Yang pertama kita rasakan itu berupa bau yang menyengat. Bau yang menyengat ini bau berubah-ubah, kadang bau busuk seperti telur busuk gitu, terkadang seperti bau septic tank, terkadang seperti bau belerang, terkadang seperti bau white coffee itu. Kemudian dari bau itu timbul rasa mual, kemudian sakit kepala di bagian belakang, ada sebagian yang tidak tahan ya muntah. Kemudian dari bau itu datangnya nggak mesti, kadang waktu malam kita istirahat, tidur nyenyak jadi terganggu, terbangun, nggak bisa tidur lagi, akhirnya istirahatnya jadi kurang. Kemudian siang hari yang ganggu aktivitas masyarakat, misalnya yang bekerja, yang di ladang, termasuk anak-anak sekolah itu sejak sebelum COVID itu sudah pakai masker karena tidak tahan dengan bau. Ya, anak-anak TK, anak SD, SMP di sekitar sini itu terganggu sehingga belajarnya juga kurang. Kemudian yang kedua itu berupa pencemaran air. Jadi banyak ikan yang mati, terus sungai jadi banyak yang erosi, kemudian ya banyak tanaman yang rusak gitu yang kami rasakan. Jadi selain dari dampak di kesehatan juga berdampak ya Pak pada sungai dan air di lingkungan sekitar? Iya, jadi karena selain berupa gas di udara kan berupa limbah cair. Limbah cairnya itu dibuang dengan pipa yang besar melalui Sungai Gupit sampai dengan Bengawan Solo. Nah, ketika di Sungai Gupit itu banyak bocor sehingga akhirnya menimbulkan dampak di sungai yang dilewati itu. Dari pencemaran yang sudah Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya ada ganti rugi tidak Pak dari pihak terkait? Kalau ganti rugi itu tidak ada. Jadi yang kami pernah ditawari berupa apa istilahnya seperti parsel lebaran atau apa, tapi kita kembalikan. Ya kami tidak menuntut materi, yang kami tuntut itu supaya kembali udara segar, tidak ada pencemaran lingkungan lagi. Terus untuk mengatasi masalah ini, apa Bapak dan warga sempat melakukan demo atau aksi protes lainnya Pak? Ya kami sudah melakukan berbagai upaya, ada mediasi, kita sudah lapor ke
kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, di DLH, di DPRD, ke Polres. Bahkan kami sudah lapor sampai ke Polda Jateng, bahkan sampai ke Jakarta. Musi ya juga udah ya Pak ya. Ya, Musi juga udah, terus apa itu? Musi berapa tempat aja ke kelurahan, ke kecamatan, terus ke kabupaten juga pernah. ya mengungsi itu karena Nggak kuat bau. tidak kuat bau. Bahkan pernah ada yang waktu itu baru lahiran, ya pulang dari bidan itu nggak mau pulang karena trauma dengan bau itu. Ya, terus ya akhirnya sekarang ya dibawa merantau keluar daerah karena nggak betah kalau di sini. Separah itu nggih Bu berarti dampak dari bau PT Rum itu. Emang parah luar biasa. 24 jam loh Mbak. Kalau di sini kan tempatnya terlalu dekat Mbak. Cuma 50 meter kan itu pas belakangnya PT Rum pas. Makanya sini orang lain belum bau, sini udah bau dulu. Memang yang paling parah itu di sini. Nah Bapak Tomo kan ya emang juga warga terdampak, tapi kan agak jauh ya, agak ya enggak separah sini gitu loh. Kalau Pak Tomo kan ya bau nanti bisa hilang, tapi kan ya gimana ya, saking kebaikannya Pak Tomo mau membantu Ya, warga sini gitu loh. Intensitas baunya itu memang karena di sini dekat, di sini baunya lebih sering dan lebih pekat. Kalau di tempat saya sekitar 1,5 kilo dari sini sering bau juga, tapi tidak sesering sini. Nah, kemudian baunya juga tidak sepekat sini. Itu saja di sana saya dan keluarga sudah sangat terganggu, lah, apalagi kalau yang dekat di sini. Apalagi ini cuma mesin 2 itu sudah baunya begitu ya Mbak. Apalagi nanti mesin itu bunyi semuanya, batu bara itu mulai dinyalakan, bagaimana nasibnya warga sini. Warga sekitar itu mintanya ya semuanya mahasiswa semuanya pokoknya minta tolong supaya bantu kami bagaimana mengatasi PT Rum ini. Permohonannya warga cuma itu. Kemarin itu saya juga sempat dengar Ibu terkait dengan kentongan yang digunakan saat aksi protes ya terkait PT Rum. Itu bisa diceritakan Bu gimana sampai akhirnya terpikir menggunakan kentongan itu? Waktu itu suami saya kan punya ide coba-coba terus mukul kentongan, kok situ kok agak reda, begitu langsung sampai sekarang kalau bau emang dia bikin bunyiin kentongan semuanya. Membunyikan kentongan itu nih Bu. Itu warga semuanya kompak. Sebenarnya sih ya namanya kentongan itu kan ada bahaya Pak. Ya sudah makruf, sudah menjadi tradisi di kampung. Kalau ada apa-apa itu duduk kentongan ya. Nah, ada bangun malam duduk kentongan, ada kebakaran kentongan, ada pencuri kentongan. Nah ini termasuk ketika ada bau, nah kemudian masyarakat berinisiatif untuk memukul kentongan. Sampai sekarang masih. Bu. Selain dari aksi protes dan aksi demo yang tadi sudah Bapak dan Ibu ceritakan, apa ada usaha hukum yang sudah ditempuh oleh warga untuk menangani masalah terkait dengan PT Rum? Iya, jadi ketika kami melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menerjunkan tim Gakum, penegakan hukum. Sudah mendapatkan sanksi, sudah berulang kali, tapi terus melanggar, sehingga akhirnya yang terakhir itu dari penegakan hukum KLHK itu menerjunkan dari Gakum pidana dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita juga mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Oh ya, tadi saya lupa bertanya Ibu terkait dengan
seberapa parah korban yang terdampak dari PT Rum ini? Maksudnya apa? Itu kondisinya. Iya. Kondisinya emang di sini emang banyak yang sakit paru-paru, Mbak. Paru-paru, jantung itu emang banyak. Tapi juga nggak tahu sih apakah dari situ apa enggak. Tapi nyatanya situ mulai berdirinya pabrik itu di sini banyak yang orang sakit. Kalau situ baunya luar biasa. Kalau untuk air sendiri Pak, apa sampai tidak bisa dipakai air sumur dan air sungainya? Sebelum saya jawab yang itu ya, jadi terkadang ya namanya polutan itu kan menjadi pemicu suatu masalah kesehatan. Ya anggaplah tadi pusing, kan aslinya nggak punya penyakit pusing, tapi karena bau jadi pusing. Aslinya nggak punya penyakit mual, karena bau jadi mual. Nah, lebih rentan lagi bagi orang yang sudah punya penyakit tertentu. Misalnya dia punya asam lambung, kemudian bau, nah ini kan kumat. Nah, jadi tambah. Kemudian terkait dengan air, itu kan air itu kan dibuang di sungai, ya melalui sungai pipa bocor. Nah, kemudian ada juga melalui sawah-sawah, pipanya itu ditanam di sawah. Nah, itu tanah yang terkena limbah itu akhirnya tidak bisa produktif lagi. Nah, bocoran dari yang kena bocoran tadi, termasuk banyak petani yang tak ada hujan itu kalau musim kemarau mengambil air dari sungai, pakai diesel itu. Nah, itu ketika limbah disedot nanti akan juga berdampak pada kesuburan tanah di sawah tersebut, sehingga produktivitasnya kurang, bahkan banyak yang mati gitu. Berarti tadi selama di perjalanan saya kan juga sempat melihat ada beberapa tanah yang kering, itu termasuk dari dampak PT Rum ya Pak? Yang dilewati pipa, itu terdampak. Kalau yang tidak dilewati pipa itu ya insya Allah baik-baik saja, mungkin ya gitu. Okay. Melanjutkan terkait dari proses hukum yang tadi sudah Bapak dan warga tempuh, itu selama penempuhan proses hukum itu apa ada kendala yang dihadapi oleh warga? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Jadi untuk proses hukum itu yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari KLHK alhamdulillah juga lancar. Setiap kesini kita dampingi dan ya kita kooperatif. Kemudian juga yang dari Pengadilan Negeri Sukoharjo alhamdulillah juga lancar. Kemarin ya ada agenda untuk pemberitahuan juga sudah berjalan lancar. Nah, yang kendala itu justru di kepolisian. Di Polres Sukoharjo itu kita melaporkan itu dibilangnya alat buktinya belum kuat. SP2HP hanya sekali dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Gitu. Berarti sudah ada tindakan ya Pak dari pemerintah untuk menangani masalah dari PT Rum ini? Kalau kita rasakan tindakan dari pemerintah itu banyak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dari kabupaten sendiri, dari daerah Sukoharjo, dari kabupaten, dari Polres itu belum. Alasannya kalau akhir-akhir ini alasannya biasanya karena bukan kewenangan kabupaten, itu sudah kewenangan pusat gitu. Saat ini dari yang saya baca, PT Rum ini sebenarnya sudah berhenti beroperasi ya Pak ya. Cuma sampai saat ini itu masih ada nggak Pak dampak dari hasil sisa-sisa produksi atau aktivitas limbah dari PT Rum itu? Masih bau. Masih bau. Makanya yang bikin tanda tanya itu Mbak. Kenapa PT Rum itu katanya nggak operasi tapi kok masih menimbulkan bau? Katanya masih ada membersihkan sisa-sisa. Tapi kan hampir setahun
kok belum bersih itu bagaimana? Tanda tanyanya cuma itu. Ya, jadi untuk jarak yang dekat itu memang masih sering bau. Kita sendiri kadang ngumpul-ngumpul di sini gitu masih sering mencium bau. Ini barusan baru bau kan Pak? Iya. Bau kan? Dan pipa limbah PT Rum itu sampai sekarang juga masih ada, ya belum dibongkar. Ya padahal itu juga berdampak lingkungan yang merusak ya daerah aliran sungai. Baik, terakhir buat Bapak dan Ibu, ada pesan dan harapan tidak yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat di luar sana terkait dengan kejadian ini? Ya, kalau sebenarnya kami itu warga masyarakat tidak anti investasi. Jadi kita itu ya terbuka dengan program-program yang baik. Tapi hendaknya investasi dalam buka pabrik itu yang pertama jangan merusak lingkungan. Kemudian harus ada bicara dengan masyarakat. Ya jangan seperti sekarang masyarakat nggak tahu apa-apa, ya warga yang cuma di sebelahnya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu terdampak padahal nggak pernah diajak rembukan, merusak lingkungan. Kemudian juga ketika mau membuka suatu usaha itu dipastikan pemerintah sudah menyediakan sarana, prasarana dan sistem yang memadai. Nah seperti sekarang ini gasnya H2S, tapi PLH Sukoharjo belum mampu nge-lab H2S misalnya, ini kan berarti belum siap. Nah, kita harapkan kalau memang membuka kawasan industri ya harus sudah siap sarana prasarana. Dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Kalau saya ya sebagai perwakilan warga terdampak, pokoknya ya gimana ya, minta tolong semuanya para mahasiswa, pokoknya semuanya lah minta tolong bantu kami untuk mengatasi bagaimana mengatasi Rum ini, banyak Rum ini. Terus warga terdampak cuma minta kembalinya udara segar, cuma itu. Saya tutup lagi ya, tambahan lagi ya. Jadi harapan kami secara umum bahwa supaya PT Rum ini ditutup. Ya karena memang sudah sejak dulu sampai sekarang ya terbukti memang tidak ada solusi. Nah kalau dibiarkan nanti nggak akan selesai permasalahannya, sehingga harapan kami PT Rum ini ditutup. Kemudian harus mempertanggungjawabkan ya perbuatannya, ya baik terhadap lingkungan yang tercemar juga kepada warga masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita dalam Pabelan Dialog kali ini. Semoga harapan yang Bapak dan Ibu baru saja sampaikan segera terwujud dan didengar oleh masyarakat luas. Masalah pencemaran lingkungan bukanlah masalah sepele yang sudah sepatutnya harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Dan salah satu kasus hari ini yaitu terkait dengan limbah yang mencemari PT Rum menjadi pengingat kita kembali bahwa semengerikan itu dampak dari pencemaran lingkungan. Dan semoga hal ini bisa menjadi hal yang terakhir di Indonesia dan tidak terulang di waktu kemudian. Sekian Pabelan Dialog kali ini, saya Alifa Raihana undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Pabelan TV. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.